Menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Ini minggu lalu temanya sama. Menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Tetapi dalam subtema berada di dalam perhatian Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kalau berada di dalam sebuah perhatian, rasanya indah sekali. Saudara yang hidup susah, tiba-tiba diperhatikan oleh seorang kaya. Dan kemudian dia wariskan semua kekayaan kepada Anda. Bahagia apa tidak? Sangat bahagia. Tapi ada seorang yang memperhatikan Anda. Tetapi akhirnya minta semua yang Anda punya. Bahagia apa tidak? Tidak. Karena itu perhatian yang berbeda dengan Anda harapkan. Saudara-saudara, Allah memperhatikan kita. Dia tidak meminta apa-apa dari kita. Karena dia sudah punya seluruh dunia ini. Apa lagi yang Tuhan butuh? Tuhan tidak butuh apa-apa. Tapi dia memperhatikan kita. Untuk mau memberikan sorga bagi hidup kita. Amin. Dia memberikan segala-galanya bagi kehidupan kita. Dia melihat pergumulan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita sedang berlelah-lelah, bersusah payah. Dan dia tahu keadaan kita. Mata Tuhan tertuju kepada semua kita. Minggu lalu kita udah renungkan tema itu, saudara-saudara. Jadi, maukah saudara tetap ada dalam perhatian Tuhan seperti itu? Amin. Itu indah sekali. Maka temanya menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan, yaitu di dalam perhatian Tuhan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kalaupun orang tua Anda sudah tidak perhatikan saudara, toh Tuhan masih memperhatikan. Amin. Kalaupun anak tidak perhatikan orang tua, tidak usah khawatir. Toh Tuhan masih perhatikan. Kalaupun sesama kita tidak mempedulikan kita lagi, siapa yang peduli kita? Tapi masih ada satu sobat yang setia, yang tidak meninggalkan dan mau peduli kehidupan kita. Amin. Itulah sebuah pengharapan, itulah sebuah keindahan. Indahnya hidup di dalam perhatian Allah. Nah, minggu ini tema yang sama, tetapi subtemanya berubah. Menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita berada pada renungan Tuhan adalah gembalaku. Menarik sekali karena seluruh Alkitab bicara tentang peran Tuhan sebagai gembala. Dalam perjanjian lama itu yang paling terkenal di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah jadi nyanyian kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku padang yang berumput hijau, air yang tenang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kita akan ke situ. Tapi di perjanjian baru dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tuhan Yesus mendeklarasikan lagi dirinya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi tebusan domba-dombanya. Gembala yang baik memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang baik juga menuntun ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Jadi peran Allah baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dia tetap sebagai gembala. Kenapa ambil analogi gembala? Mungkin pertanyaan begitu kan? Oleh karena kalau kita lihat di perjanjian lama khususnya diangkat oleh Raja Daud sebagai penulis Mazmur 23 itu. Daud itu memang mantan seorang gembala. Sebelum dia menjadi raja, dia menggembalakan kambing domba. Dan pengalaman dia bagaimana memproteksi, menghidupkan, melindungi, memelihara itu domba-domba. Ya. Dan juga itu perjanjian lama. Jadi analoginya, Tuhan Yesus sendiri melihat dalam perjanjian baru, dalam konsep Yahudi, gembala di perjanjian baru, itu adalah gembala-gembala yang berkorban juga bagi domba-domba. Kita nanti di Natal ada peran gembala-gembala juga ya, yaitu sedang menjaga domba-domba di padang, di malam hari. Kemudian mereka melihat bintang,
Dan mereka lari tinggalkan domba dan pergi cari. Lahir seorang di Betlehem. Dan saudara-saudara, sangat menarik gambaran gembala yang mengembalakan domba-domba. Dan di kemudian hari Tuhan Yesus juga berbicara kepada Petrus. Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku? Ini setelah Yesus sudah bangkit, Petrus sudah menyangkal. Iman Petrus sudah roboh karena menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menantang Petrus lagi. Hai PO, apa lu masih sayang beta kok PO? Apakah kamu masih sayang saya? Masih cinta saya? Masih. Walaupun saya sudah menyangkal, tapi sekarang saya cinta Tuhan. Betul Petrus? Tuhan tanya sampai 3 kali. Dan di akhir pertanyaan itu Tuhan selalu katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi berarti orang percaya itu dalam posisi sebagai domba-domba Tuhan. Allah itu sebagai gembala dan memakai hamba-hamba Tuhan juga sebagai gembala. Petrus dipanggil dalam peran seorang gembala. Nah, karena itu saudara-saudara, inilah indahnya menikmati hidup di dalam Tuhan dan berpengalaman hidup. Tuhan adalah gembalaku. Saya berkhotbah ini sudah berkali-kali khotbah juga Bapak Ibu. Sudah bosan Pak Pendeta, saya sudah dengar itu 100 kali juga ya. Ya nggak apa-apa lah. Saya masih ingat juga bahwa khotbah pertama kali saya ini adalah khotbah di pernikahannya Pak Markus Remiasa. Biasanya mungkin sudah lupa, tapi itu saya juga pertama kali jadi pendeta dan orang pertama yang saya berkati di GKN adalah Pak Markus. Jadi saya juga tidak lupa khotbah saya adalah dari Mazmur 23 ini. Pak bisa buka dokumentasi awal pernikahan lagi Pak. Itu tidak berubah, saya masih ingat sampai hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah bosan dengar khotbah seperti ini ya. Tuhan adalah gembalaku. Tapi saudara-saudara, pengalaman kita bersama Tuhan di waktu yang lalu sudah terjadi, yaitu Allah sebagai gembala dalam hidup ini. Dia yang membiayai semua hidup, memfasilitasi, menolong semua yang terjadi. It's okay. Itu yang dulu. Bagaimana dengan posisi pengalaman hidup kita sekarang? Iman kita itu sekarang, bukan yang dulu lagi, saudara. Dan untuk ke depan pun bagaimana? Kita hidup di 3 waktu ya. Waktu dulu sudah lewat, waktu sekarang ini, dan waktu yang akan datang. Tuhan Yesus dikatakan juga tidak berubah dahulu. Waktu dahulu dia berkarya, waktu sekarang dan yang akan datang. Jadi kita hidup bersama Yesus. Karena itu semua harus tetap semangat. Semua harus tetap mengalaminya kuasa Tuhan. Kasih kita nggak boleh berkurang kepada Tuhan, karena Tuhan juga tidak pernah berkurang kasihnya kepada kita. Jangan suam-suam kuku katanya dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Roma 12 ayat 11 mengatakan, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh menyala-nyala itu apa karena dapat tunjangan besar? Apakah dapat gaji besar jadi roh menyala-nyala? Bukan karena itu. Karena cinta Tuhan tidak berubah juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin saudara? Ya amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap rindu menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Haleluya. Apakah Tuhan Yesus masih gembala yang baik bagi Bapak Ibu sampai hari ini? Amin. Masa ada yang dalam hati, kalau Tuhan adalah gembalaku yang baik, kenapa kok saya sudah berdoa Tuhan tidak jawab-jawab begitu? Saya kemarin posting di media sosial, saya pasang di status. Tiba-tiba ada seorang ibu pendeta WA sama saya. Pak Pendeta, kalau Tuhan adalah gembala yang baik, kenapa kok saya menikah 2 kali, suami saya diambil Tuhan?
Ini dulu mahasiswa saya. Jadi, dia langsung komplain di status saya. Kalau Tuhan gembala yang baik, kenapa suami saya dua kali menikah diambil Tuhan? Jadi sekarang saya tidak mau menikah lagi. Takut suami yang ketiga diambil Tuhan lagi. Ini Tuhan baik apa tidak baik? Saya bilang, ya ampun. Mau jawab apa ini? Saya bergumul, bagaimana jawab ini? Bagaimana jawab? Saya ingat balas dia. Tuhan tetap baik walaupun Anda tidak baik. Tuhan tetap baik walaupun menurut Anda tidak baik. Dan Tuhan selalu punya rencana yang terbaik, yang Anda belum tahu sekarang. Tunggu saja, sampai kapanpun rencana Allah selalu baik. Wih, dia tidak balas lagi. Dalam hati saya mungkin dia tetap tersinggung, atau tetap ada pikirannya, ya terserah saja. Mungkin sudah lama baru dia balas. Terima kasih untuk motivasinya, menguatkan saya. Jadi saudara-saudara, Tuhan adalah gembala kita. Amin. Yang baik. Jadi pertanyaan sekarang, rindukah kita mengalami indahnya hidup dalam Tuhan sebagai gembala? Nah, melalui Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dan nantinya Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Itu menampilkan 3 keunggulan peran Allah sebagai gembala yang harus kita akui jika kita ingin mengalami indahnya hidup dalam Tuhan sebagai gembala. Jadi mari kita baca lagi Mazmur 23. Saya percaya Bapak Ibu tidak pernah bosan ya. Mungkin sudah bolak-balik baca nggak apa-apa. Saya berdoa supaya salah satu kata dari Mazmur ini nyantol lagi, menyegarkan lagi. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan di sana kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, perannya yang tidak pernah berubah buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mazmur Daud 2:3. Mazmur, takkan kekurangan aku. Oke, lanjut. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jangan di depan lawanku. Kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan masa. Wah, saudara-saudara, luar biasa ini Mazmur. Setiap kita lowbat, lemah iman kita, baca lagi. Itu selalu menyegarkan, selalu menguatkan kita, saudara-saudara. Ya, saya percaya bahwa sebagai manusia, iman kita itu kadang tidak stabil. Betul itu. Coba lihat seseorang yang hebat kuasanya, namanya Nabi Elia. Dia perang dan menang atas 400 Nabi Baal. Hebat kan? Doa api turun dari langit. Toh imannya juga lemah. Dia jalan menuju ke hutan, minta mati kan? Betul enggak? Dia minta mati. Kenapa? Kenapa minta mati? Sudah diberkati dengan urapan kuasa yang melimpah-limpah menang, kok malah minta mati? Karena setelah peristiwa itu, tiba-tiba namanya Elisabel dengar dibilang, kirim berita kayak ini, Elia, beritahu dia, saya akan cari dia, habis dia nanti dari saya. Terus Elia pikir, aduh, baru selesai perang, menguras waktu, tenaga, energi semua. Sekarang harus perang lagi Tuhan. Ya Tuhan,
aku muntung. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, jalan ke hutan. Lah Tuhan lihat dari sorga, ini hamba ini kemana ini? Mata Tuhan ada di segala tempat ya, dia melihat ya, walaupun di tengah hutan pun Tuhan lihat ya saudara, amin. Jadi saudara hati-hati dimanapun Tuhan bisa lihat itu. Dan tiba-tiba dijatuhkanlah daging apa? Daging apa? Saudara kalau tidak tahu daging, saya beritahu namanya daging CI. Itu daging paling enak di NTT. Jatuh. Karena di Alkitab juga memang tidak ditulis daging apa. Jadi lebih baik kita penafsiran masa kini yang terkenal adalah daging. Berarti burung gagaknya terbang dari kupang. Nah saudara-saudara, yang belum pernah makan daging CI, pesan dari saya. Saudara-saudara, akhirnya Elia nggak jadi mati karena daging CI. Lemah juga ya seorang hamba Tuhan sebesar itu ya. Betul? Itu Abraham, tokoh paling sentral, hebat di perjanjian lama. Lemah juga imannya apa tidak? Dia harus tunggu janji Tuhan 25 tahun untuk menerima anak. Di tengah janji itu, istrinya bilang begini, "Hei Pak, saya ini sudah tua begini, sudah keriput semua. Itu Tuhan yang kita sembah itu tidak pakai mikir itu. Mana mungkin saya ini bisa hamil? Orang sudah mati haid, tidak pernah datang bulan lagi." Jadi sudahlah, kita ada pembantu yang masih muda-muda itu, menikah aja sama dia. Abraham ikut apa tidak? Ikut. Berarti Abraham lemah iman toh. Dia tidak pegang janji Tuhan. Dan akhirnya lahirlah Ismail. Tapi Allah yang berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji. Di kemudian hari, setelah umur 100 bagi Abraham, dia dipanggil umur 75, berarti 25 tahun menanti lahir jugalah Ishak. Tapi menurut saya Abraham lemah iman. Elia lemah iman. Abraham lemah iman. Petrus yang sudah berapi-api melayani Tuhan, menyangkal Yesus. Jadi kita yang imannya tidak sebesar Abraham, Elia, dan Petrus, pasti lemah juga Bapak Ibu ya. Lemah juga. Tapi mari kita terus bangkit kembali karena ada pribadi yang besar yang siap menolong kita. Kalau jatuh bangun lagi, kalau jatuh bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi. Dalam Amsal mengatakan orang benar itu 7 kali dia jatuh, tapi dia bisa bangkit lagi. Luar biasa. Mazmur menyanyikan, apabila orang benar jatuh, ia tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopang. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik, gembala yang baik, yang siap memproteksi kehidupan kita, yang selalu siap memberkati kehidupan kita, melindungi kita, menyertai kita. Dan janjinya itu saudara-saudara, sampai hari ini masih relevan. Ada generasi manusia yang sudah meninggal, sudah lewat, tapi masih ada generasi sampai pada hari ini. Dan mungkin bagi generasi anak dan cucu kita ke depan, janji ini tetap ya dan amin. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita sih nggak sampai akhir zaman, sudah nggak sampai akhir zaman, karena usia. Karena akhir zamannya kapan sih? Itu kan kita tidak tahu. Kalau akhir zamannya tahun depan ya kita semua masih bisa dapat akhir zaman. Tapi kalau tidak, 10 tahun lagi, wah kalau 10 tahun lagi saya berdoa, berjuang luar biasa supaya masih bisa. Wong ini masih 63, kalau 10 tahun lagi kan baru 73 kan. Atau 20 tahun lagi akhir zaman. Oh saya mau semangat. 30 tahun lagi akhir zaman. Tidak apa-apa, saya masih mau semangat. Biar umur saya 93. Saudara-saudara, tapi Tuhan tetap ya dan amin bagi kita.
Nah itu saya berdoa pagi ini, hari ini, saya tidak tahu masalah Bapak Ibu secara pribadi dan keluarga. Puji Tuhan kalau ada yang sedang berada di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Tapi mungkin ada yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman tadi. Maka Daud mengatakan, dia tidak takut karena Tuhan menyertai. Kondisi kita memang berbeda-beda. Bulan lalu lain, bulan ini lain, tahun ini lain, mungkin tahun depan lain lagi. Tapi saudara-saudara, yang tidak berubah adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah gembala. Karena itu saudara-saudara, 3 keunggulan peran gembala ini yang harus selalu segar dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan berperan sebagai gembala yang siap, yang standby, yang mau memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Bapak Ibu termasuk domba atau tidak? Yakinkan Anda dalam posisi sebagai domba. Kalau tidak sebagai domba, Tuhan tidak pelihara. Memang Tuhan dalam Yohanes 10 mengatakan ada domba-domba lain juga yang harus aku gembalakan. Tapi itu dia bicara dalam konteks orang Yahudi dan nantinya di luar non-Yahudi. Artinya semua orang yang percaya nantinya setelah percaya Yesus baru mendapat predikat status indah sebagai domba-domba Tuhan. Yang belum percaya, kita belum dapat legitimasi sah sebagai domba. Tapi Bapak Ibu yang sudah bertobat dan percaya Yesus, yakinlah engkau sebagai domba. Yesus menjadi gembala, kita adalah domba. Nah kalau kita berstatus sebagai domba, perannya apa? Dia selalu memenuhi, menyediakan kebutuhan kehidupan kita. Nah itu saudara-saudara sangat menarik karena di situ dikatakan ia menuntun aku ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Yang tahu di mana padang rumput hijau, yang tahu di mana air tenang itu hanyalah gembala. Domba nggak pernah tahu. Domba hanya berjalan saudara-saudara. Dan dia tidak tahu. Bapak Ibu kita juga tidak tahu di mana berkat-berkat yang menanti. Tapi Tuhan juga bisa menuntun ke arah sana. Paulus mengatakan Allahku sanggup memenuhi segala keperluan. Dan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya. Waktu mereka sudah mengambil keputusan ikut dia dalam Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Bapa di sorga tahu apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tapi cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Berarti dia selalu menyediakan bagi kita. Dia menuntun kita. Dia mau memberkati kita. Saudara-saudara, dia memandang dari sorga. Dan dia rindu. Supaya kita mengalami berkatnya. Apakah Bapak Ibu sudah malas percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah bosan percaya kepada dia? Mungkin di dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kesulitan. Bapak Ibu berdoa dan Tuhan belum menjawab. Bukan tidak menjawab, belum menjawab. Dan sampai pada satu titik ada kekecewaan kepada Tuhan. Saudara, introspeksi diri. Mungkin kenapa Tuhan belum menjawab doa. Ada satu nyanyian yang saya suka nyanyi kalau saya berdoa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun yang terbaik. Ya begitu seterusnya saudara nyanyikan. Tapi ada waktu Tuhan. Karena itu kita menanti dengan setia. Tapi sekarang kita bersyukur kita punya Yesus yang adalah gembala yang baik. Yang menyediakan bagi kita. Yesus sudah menyediakan. Tinggal kapan ini diberi. Ini mungkin kayak seorang ayah, dia sudah siapkan ini mau Natal ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah merencanakan beli oleh-oleh, beli door prize, beli sesuatu, berikan kepada orang-orang spesial, orang-orang yang dicintai, begitu kan?
Tapi belum tahu mereka. Kadang-kadang orang tua bikin surprise buat anak-anak ya, beli diam-diam aja. Nah, nanti pas di malam tahun baru, ayo nak buka ini apa ini? Buka, kertas, kertas. Kok kertas saja? 10 kali buka kertas, enggak ada apa-apa. Buang aja. Bohong ini. Ternyata memang dosnya sebesar itu. Tapi hadiahnya kecil saja. Tapi nilai daripada hadiah kecil ini lebih besar daripada dos yang tidak ada nilai itu. Saudara, mungkin kadang kita juga punya pengharapan begitu ya. Kok belum Tuhan? Kok belum Tuhan? Kok belum Tuhan? Sabar, ada waktu yang tepat. Tuhan akan menjawab doa. Tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Saya mengakhiri kepemimpinan di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Saya diberikan satu kotak kecil. Saya bilang, yang kecil ini jangan-jangan kunci mobil. Saya amat-amati. Ternyata mereka bilang, tolong dibuka Pak. Wah, buka ini. Semoga berarti. Buka. Muncullah ini saudara-saudara. Salib. Saya dikasih salib. Dan berarti tambah berat ini hidup ini. Karena dikasih salib saudara-saudara. Jadi sudah disediakan. Tapi saya tidak tahu. Bapak Ibu juga sudah disediakan di sorga, amin? Yakin semua kita itu sudah disediakan berkatnya. Hanya saja kenapa berkatnya belum turun. Nah itu saya tidak tahu. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibereskan dulu kah? Mungkin perlu komitmen dulu kah? Saya tidak tahu setiap orang. Tetapi kalau saudara kontak terus kepada Tuhan. Tuhan, kapan berkat saya turun Tuhan? Doa terus. Pasti saatnya juga turun ya. Amin. Amin. Ya, itu pengalamannya saja. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya. Bahkan bukan hanya dia sediakan untuk 1 bulan. Bukan hanya dia sediakan stok 1 tahun. Tuhan sudah rencanakan stoknya seumur hidup saudara dan saya. Dan berkat Tuhan tidak pernah habis saudara-saudara ya. Ini bukan pembagian sembako jadi siapa yang terlambat tidak dapat saudara-saudara. Stoknya tidak akan habis. Buat saudara pasti ada. Itulah peran daripada gembala yang baik, keunggulan Yesus sebagai gembala yang baik, Allah kita sebagai gembala yang baik. Dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita seumur hidup kita tanpa batas. Selama kita hidup, Tuhan sediakan berkatnya buat kehidupan kita. Amin saudara? Ya, amin. Tapi kayaknya masih amin saja tapi belum aman. Iya, jemaat senang bilang amin. Tapi belum aman. Kenapa belum aman? Ada pertanyaan. Pertanyaannya, kapan Tuhan? Bagaimana Tuhan? Nah, saya mewakili Tuhan untuk menjawab. Bagaimana? Tuhan punya 1001 macam cara. Ingatlah. Tuhan bilang, kerja dulu. Kan? Kerja dulu baru diberkati. Betul dong? Dan saya sudah buktikan, banyak anak Tuhan yang rajin bekerja, berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan berkati melalui usaha, melalui pekerjaannya itu. Tuhan bilang, bekerja. Tapi ada juga yang tidak bekerja, tapi seurip. Nah ini aneh lagi kan? Orang tidak bekerja, tapi masih hidup. Ya mungkin ada pensiun walaupun sedikit-sedikit. Ya tapi gak cukup juga. Ya syukurlah ada pensiun. Lah yang tidak punya pensiun saudara-saudara ini dari mana? Tunggu mengharapkan kiriman dari anak. Ya kalau anak punya uang lebih dan kirim. Kalau tidak, dari siapa lagi kan? Jadi kadang-kadang tidak tahu Tuhan. Hidup hari ini, besok tidak tahu lagi. Tuhan hidup bulan ini, bulan depan tidak tahu lagi.
Tahun ini bisa Tuhan, tahun depan udah tahu lagi. Jadi ini sukacita kita saudara. Ini sudah bulan November ya. Nah, jadi kalau kita bisa sampai di Desember lagi, haleluya, amin. Amin. Ya sudah, selewat 1 tahun. Ntar lagi udah 2025 loh. 2024 berlalu. Kalau setelah 2025, oh haleluya. Tuhan sudah pelihara 1 tahun buat saudara dan saya. Nanti setelah 2025 kita masih hidup apa tidak ini? 2026 apakah sudah ada stoknya? Sudah ada tabungannya berapa? Aduh, tabungannya berkurang, ini tinggal 0 ini. 3 bulan saldo tidak diisi di bank, terbakar. Saudara-saudara, hidup dengan iman, Tuhan pelihara kita dengan 1001 macam cara. Melalui kemurahan hati orang lain, Tuhan juga bisa berkati. Kemurahan hati keluarga, Tuhan bisa berkati. Bahkan banyak kesaksian itu yang aneh-aneh saja. Tuhan berkati dengan caranya yang ajaib. Karena itu, Bapak Ibu setiap terima berkat Tuhan, ingatlah itu karena bukti kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Begitu. Jadi, Tuhan itu gembala yang baik, Bapak Ibu. Amin. Ya, karena sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga bersyukur ya sampai hari ini masih bisa melayani jemaat. Itu kemurahan Tuhan, ya. Tuhan itu baik. Keunggulan yang kedua, selain Dia menyediakan bagi kita, Tuhan yang peduli keselamatan jiwa kita. Ingat saudara-saudara, gembala-gembala di dalam dunia ini yang gembala domba secara fisik, mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan jasmani saja. Tapi gembala kita ini keunikannya lain daripada lain, yaitu Dia mempedulikan keselamatan jiwa kita, saudara-saudara. Peduli keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa juga diungkapkan di dalam Mazmur pasal 23 itu, saudara-saudara. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut. Itu menyangkut keselamatan jiwa, lembah kekelaman. Tuhan menyertai kita. Bukan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita, makan, minum, tempat tinggal, rumah, mobil, kendaraan, keuangan. Itu kebutuhan-kebutuhan fisik kita, saudara-saudara. Tapi Tuhan juga peduli jiwa kita. Bagaimana pikiran-pikiran hati kita yang tercabik-cabik dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam dunia ini. Tidak ada sukacita, kedamaian. Banyak masalah yang menakutkan dan menggelisahkan di dalam dunia ini. Tuhan juga tahu keadaan jiwa kita, saudara-saudara. Keselamatan kita. Supaya ada damai, ada kekuatan bagi jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga kita katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Ada kekuatan, energi bagi tubuh, jiwa, roh kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, aneh juga kita melihat ada orang yang kurang makan, tapi semangat melayani Tuhan. Ada orang kurang dana, tapi rohnya tetap bernyala-nyala melayani Tuhan. Ada orang yang kurang kebutuhan hidupnya, tapi dia setia ke gereja. Dia setia melayani Tuhan. Dia setia menyembah Tuhan. Apa yang didapat? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ada di dalam dunia Bapak Ibu, dan dunia ini selalu berubah-ubah. Presiden ganti, pemilihan ganti. Ya. Indonesia sudah, Amerika sudah, bagaimana ekonomi kita tidak tahu. Ya kan? Jawa Timur dalam bulan ini juga pemilihan gubernur. Ya berdoa, Tuhan yang berdaulat
ikut memerintah. Allah kita Tuhan yang berkuasa atas raja-raja, presiden-presiden di bumi ini. Saudara. Karena itu saudara, dengan keadaan-keadaan situasi global atau situasi lokal, situasi kehidupan yang susah ini saudara-saudara, Tuhan tahu pergumulan kita semua. Tuhan tahu keadaan kita dan Tuhan mau pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Berpengharapanlah kepada Dia. Terus memuji-muji Dia. Terus bersyukur kepada Dia. Bahkan kita tetap melayani Dia. Apapun situasinya. Karena Tuhan Yesusku tidak akan berubah. Dia sebagai gembala yang tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama. Dia peduli terhadap kegelisahan jiwa kita. Dia peduli kepada situasi yang ada dalam hidup ini. Ada ancaman, ada bahaya. Daud bernyanyi, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Karena di seorang gembala, satu tangan tongkat, satu tangan gadah. Tongkat itu untuk pukul apa saja dan mengarahkan domba juga. Gadah ini juga melindungi dombanya. Kalau ada singa serigala yang datang, hantam dengan gadah itu, saudara-saudara. Jadi domba melihat, wah, gembala punya kuasa yang besar. Saudara, kita juga harus demikian. Di tengah dunia ini kita pandang Allahku dahsyat, Allahku kuasa, Allahku penolongku, Allahku kekuatanku. Meski dunia mengancam aku, tetapi Allah adalah perlindunganku. Keunggulan yang ketiga, saudara-saudara. Sebagai gembala yang baik, indahnya menikmati hidup dalam Tuhan. Tuhan yang menyertai selama-lamanya. Saudara lihat di sini bahwa penyertaan Tuhan ini, Yesus membandingkannya di dalam Yohanes pasal 10. Akulah gembala yang baik. Tidak seperti gembala upahan. Gembala upahan datang ancaman, tantangan, dia lari meninggalkan domba-dombanya. Tapi gembala yang baik, datang tantangan, ancaman, dia tetap berada bersama dengan domba-dombanya. Dan penyertaannya itu selama-lamanya. Dia tidak lari tinggalkan dombanya. Jadi kita bersyukur saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan mau tetap bersama dengan kita. Dan itu juga adalah janji yang besar dalam amanat agung Matius pasal 28. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaannya sempurna, saudara. Jadi luar biasa ini seorang gembala. Yesus adalah gembala yang baik karena keunggulannya. Dia menyertai kita tanpa batas. Tanpa batas. Bahkan tanpa syarat. Tidak ada syarat untuk dia menyertai kita, saudara. Dia dengan rela. Dia dengan rela. Dan dia mau datang menjadi gembala bagi kita semua. Ntar lagi Natal, selalu Yohanes 10 ayat 10 itu diperdengarkan. Mau ulang satu kali kita baca di sini, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yesus datang untuk Bapak Ibu Saudara dan saya berperan sebagai gembala. Ngapain? Yohanes 10 ayat 10. Kita baca teks itu bersama-sama. Itu sebuah deklarasi Yesus. Ya. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Wow. Yesus datang supaya kita punya apa? Hidup. Tak hanya hidup, tapi dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan sukacita, damai sejahtera. Termasuk kelimpahan berkat Tuhan juga kah? Karena pemeliharaannya nyata. Yesus mau datang ke dunia untuk saudara dan saya. Dan dia mau bertindak sebagai gembala buat kehidupan saudara dan saya. Hari ini pulang dan mengatakan, Yesus adalah gembalaku yang baik.